CP. Baik, apakah sudah tampil? Eh, sudah ya. Baik, narasumber kita adalah Ibu Dr. Yuni Ekawarti, SEMM. Boleh digeser ke bawah, Sebelah Mbak? kanan. Ya, beliau sudah menyelesaikan program doktoral ilmu ekonomi BKU Akuntansi Keuangan pada Universitas Sriwijaya Palembang di tahun 2024. Kemudian beliau memiliki work experience. Beliau sendiri adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Palembang sampai dengan sekarang dan beliau memiliki pengalaman sebagai auditor kantor akuntan pabrik Adi dan Deki. Kemudian beliau juga seorang pengusaha karena beliau punya owner dapur Tralala ya. Ini pempek Bu Yuni ya. Iya, Pesannya? iya. Ya, kemudian beliau sangat aktif dalam sebagai fasilitator UMKM melalui fasilitator UMKM Klinik UMKM Sumsel, kemudian pendamping UMKM bidang SDM, kemudian juga pendamping UMKM Duafa. Kemudian beliau punya pengalaman sebagai branch manager PT Panin Security Palembang. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendamping ya. Ini beliau punya pendamping sebagai pendamping dengan sertifikat BNSP, kemudian CTA dari Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, kemudian sertifikat Training of Facilitator dosen kewirausahaan dari Kemenpora. Next, ini riwayat pendidikan beliau. Beliau S1-nya Setia Widya Wiwaha Yogyakarta, S2-nya Universitas Tridhanti Palembang, kemudian S3-nya seperti yang saya sebutkan tadi, Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Ekonomi bidang BKU Akuntansi. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan sebagai Best Presenter, kemudian Best Paper pada seminar nasional dan Best Paper pada konferensi ilmiah akuntansi. Kemudian sebagai narasumber ini beliau sangat aktif sekali ya sebagai narasumber pelatihan kewirausahaan, kemudian fasilitasi produksi bagi UMKM, kemudian juga pelatihan-pelatihan kurasi dan manajemen usaha lainnya. Ini sangat banyak dari tahun 2020 ya, Bu Yuni ya. Next ke bawah. Ini panjang nih CV beliau ya, luar biasa. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu berbagai kabupaten ini beliau sudah datengin ya, atau sudah menjadi fasilitator pelatihan di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Karya buku juga beliau banyak ya, jadi karya bukunya terkait sama bidang akuntansi dan minat beliau ya tentu saja di bidang UMKM. Bawah hakinya Mbak. Ini haki beliau terkait dengan ini. Oke. Ya, pengalaman penelitian ya Mbak. Jadi pengalaman penelitian yang juga akan dibagi beliau terkait dengan riset fundamental beliau juga ya tentang transformasi digital dan model bisnis 3C dalam meningkatkan daya saing IKM pangan di Indonesia menuju ekspor dengan pendekatan PET analisis. Jadi beliau akan berbagi hari ini mengenai bagaimana strategi digitalisasi untuk IKM siap siap ekspor, siap menuju ekspor. Demikian CV beliau. Baik, Mbak Bu Yuni, apakah kita bisa mulai ya Bu Yuni ya? Ini saya sudah nggak sabar lagi nih Bu Yuni. Saya Oke, juga terima kasih Bu ya Febri. Izin suara saya terdengar dengan jelas, Bu. terdengar dengan baik Bu Yuni. Oke, Alhamdulillah. Silakan Bu Terima Yuni. kasih. Oke, boleh saya mulai. Izin Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat kita berkumpul dalam forum yang sangat relevan dan strategis ini. Meskipun cuma melalui Zoom meeting atau online. Jadi hari ini sebenarnya Bu Febri, saya kan kemarin penelitian saya tentang strategi dan strategi UMKM pangan untuk ekspor ya, terutama dengan transformasi digital. Dan teman materi saya akan saya lebih padukan untuk praktisi. Jadi di sini saya memadukan hasil riset saya yang kemarin ketika saya meriset ternyata yang selama ini saya lakukan di lapangan sebagai narasumber itu. Dan setelah saya riset ternyata memang benar Bu. Jadi faktor IKM pangan ketika untuk
maju itu adalah kreativitas yang pertama dan kemudian ada daya saing. Nah, untuk memiliki dua hal itu pasti mereka harus sebagai satu keunggulan kompetitif yang akan dipakai IKM pangan untuk bisa ke ekspor. Jadi di tengah dinamika global saat ini, sektor IKM pangan itu kan tidak hanya menjadi penggerak utama daerah, tapi juga memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor. Tapi kendalanya banyak. Jadi terutama hal-hal yang klasik seperti keterbatasan akses pasar, kurangnya literasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, saat ini nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang penting tentang bagaimana YKM pangan bisa bertransformasi secara digital, terus mempunyai kreativitas produk dan komitmen mutu untuk dapat menjadi jembatan menuju pasar internasional. Nah, saya berharap ini tidak hanya memberikan teoritis, tapi juga menawarkan strategi yang praktis dan contoh nyata yang dapat diterapkan dalam pelaku IKM pangan. Boleh saya mulai share screen? Silakan Mbak. Bisa Mbak? Apakah sudah nampak share screen-nya? Jadi kita mulai saja ya untuk Sudah, Bu. mempersingkat waktu. Oke, supaya nanti kita bisa banyak lebih ke tanya jawab ya. Ini ada materi saya tentang strategi digitalisasi IKM pangan menuju ekspor. Sebenarnya kalau mau saya rangkum semua dari hasil riset saya dan hasil saya pengabdian sebagai narasumber berbicara itu panjang, ini saya singkat yang penting nanti kita akan banyak tanya jawab. Yang pertama, kenapa sih akhirnya ada webinar ini? Selain adalah diseminasi riset saya, juga ini yang pertama tujuan saya ingin meningkatkan pemahaman digital bagi IKM pangan. Yang kedua juga membantu IKM pangan menyiapkan diri menuju pasar ekspor. Yang ketiga adalah berbagi praktik terbaik dari pelaku IKM pangan yang sukses digital. Jadi saya akan berbagi di yang terakhir ada IKM pangan yang kebetulan adalah ya kalau dibilang binaan saya pribadi enggak karena ini teman baik yang sudah bisa ekspor. Oke, balik. Kenapa sih harus digital? Kita mulai dari tahun ke tahun mungkin yang orang yang lahirnya di angkatan saya dan mungkin Bu Febri ya Bu mengalami bagaimana digital itu kita mulai saja dari kamera. Zaman kami dulu, mungkin kita kalau mau foto harus beli roll foto ya Bu, pakai Kodak. Kita cetakkan dan sekarang tidak lagi. Kita sudah ada digital kamera, bahkan di handphone pun sudah canggih, sudah bagus. Kita bisa langsung cetak sendiri di rumah, kita print. Lalu ketika di zaman dulu kita memakai Nokia, HP 1 juta umat. Saat ini kita sudah ada Android, ada Apple. Jadi apa namanya yang dulu cuma bisa SMS dan bahkan main game aja hitam putih game ular sekarang kita bisa melakukannya semua hal dengan handphone. Kalau dulu via email kita hanya mengenal Yahoo atau Yahoo Messenger dan sebagainya, kita sekarang ada Google dan lain-lain banyak sekali. Dari segi pengirim atau ekspedisi dulu kita hanya mengenal Pos Indonesia sebagai syarat untuk kita menulis surat dan sebagainya. Mengirimkan berbagai daerah sekarang banyak sekali pilihannya ada JNT, JNE dan sebagainya. Kemudian telekomunikasi juga kita hanya mengenal telepon rumah dan fax saat itu dulu. Sekarang kita sudah banyak sekali komunikasi yang kita bisa lakukan dengan sosial media. Ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan untuk kita melihat perbandingan. Seperti apa sih perubahan peta saat ini. Ini saya ambil dari penelitian Profesor Renat Kasali di tahun 2020 atau 2021 saya membaca. Jadi beliau melakukan penelitian itu di sini konsumen di masa lalu itu kalau misal zaman ibu saya atau apa mereka hanya mengkonsumsi suatu produk dimakan ya sudah. Paling dulu kalau misalnya rekomendasi, oh kalau mau beli ini di mana? Oh di sana. Hanya rekomendasi itu hanya sebagai dari mulut ke mulut. Kok saat ini enggak. Konsumen saat ini, ketika mereka sudah mulai membeli, mereka akan setelah mencicipi, tapi juga akan membuat konten biasanya. Jadi akan merating, sharing, dan akan men-shaping. Kenapa hal ini terjadi? Dan terutama di Indonesia nih, marak ya orang sampai yang jadi food blogger semua kan semua hanya karena demi konten. Dan ini saya juga dapat artikel ini kemarin itu dari
CNBC, Satuan Browsing, ternyata daftar negara yang paling betah melototin aplikasi HP itu dari Indonesia ini. Jadi ini sumber datanya saya nggak dapat yang jelas, tapi di sini kita bisa ngeliat kalau orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari HP. Sebetulnya HP adalah separuh nyawa. Dari itulah kenapa saya kemudian tertarik untuk meneliti tentang digital, karena hal ini tidak bisa lepas. Jadi digital itu digitalisasi bukan cuma jualan online, kita pasang di status atau apa, tapi ada cara baru untuk mengelola usaha. Dan ketika di penelitian saya kemarin, ada banyak-banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, salah satunya tuh adalah mereka tuh belum mengoptimalkan bagaimana penggunaan digital. Padahal digital itu banyak, kita bisa melihat. Yang pertama adalah ketika UMKM pangan ingin maju, berarti dia harus mengenal digital tuh tidak cuman dari eh, hal yang cuma bikin status kayak tadi saya bilang, tapi dia juga harus ada untuk mengetahui kita harus punya physical location. Artinya banyak UMKM pangan kita yang makanannya enak. Kemudian tipe produk bagus. Tapi kita mencari tempatnya untuk datang ke sana susah. Karena apa? Mereka belum punya, belum terlink. Itulah nanti saya akan sedikit menyinggung tentang gimana sih cara melihat physical location-nya. Kalau kita pengen nyari katalognya dan kemudian kita apa pakai apa? Google Business. Jadi IKM pangan itu wajib punya Google Business. Jadi ketika mencari, oh kalau misalnya di Lampung mau ke pusat keripik yang enak yang buat di mana sih? Oh, itu ke arah ke sana lurus ke kanan. Kalau dulu kan kayak gitu, masuk jalan apa Garalam misalnya kan suka kan. Kalau di Palembang juga mencari pempek yang hidden game di mana? Oh, di jalan ini. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita pakai Google Business, kita tinggal Sherlock sudah. Kemudian juga dari teknologi pembayaran atau payment, di mana setiap usaha itu dia sekarang paid-nya pembayarannya tuh hampir semua sudah bisa dilakukan secara digital. Dan ini juga membuat ada resikonya juga. Jadi kalau yang penelitian saya yang awal dulu, saya melihat ternyata yang pakai digital ini memang sudah banyak, tapi hanya sebatas ya digitalnya mereka digital pembayaran aja, tapi tidak melakukan digitalisasi secara laporan keuangan. Ini menarik, ini kan padahal sekarang laporan keuangan kan bisa dibuat secara digital dengan aplikasi. Ini saya cari contohnya adalah aplikasi warung ya. Jadi warung ini bisa membuat laporan keuangan secara otomatis. Kemudian selanjutnya, tadi saya terbahas adalah Google Business. Kenapa ini penting? Setiap saya menjaga narasumber, saya selalu nanya, Bapak Ibu sudah belum di Google Business? Belum Bu, belum. Gimana sih buatnya dan sebagainya. Ketika saya tanya, mereka yang sudah banyak melakukan bisnisnya, sudah masuk ke Google apa ke Google My Business, itu biasanya mereka tidak tahu cara membuatnya. Jadi mereka dibuatkan ketika mereka harus punya kegiatan untuk penjualan melalui GoFood, Grab, Shopee Food dan sebagainya itu dibuatkan, dan ketika mereka mau pindah kan UKM pangan ini kan ikan pangan ini rawan pindah ya karena dia mungkin sharing tokonya sewa dan sebagainya. Ketika pindah mereka nggak bisa karena emailnya bukan punya mereka. Nah itu makanya IKM pangan tuh punya dong email sendiri. Paling tidak email itu tidak ganti-ganti. Jadi ketika mau pindahkan lokasi Google Business-nya mau pindah dimanapun, maka tinggal pindahkan dengan Google-nya sendiri. Jadi smartphone tuh benar-benar smart ya, pinter. Kenapa? Kalau kita harus buat email baru dan pindahkan itu rawan. Lokasi bisnis kita yang sudah banyak orang tahu dipakai atau diganti username dengan yang lain. Nah, ini secara digital tuh Google Business itu sangat membantu untuk melihat wawasan dari orang yang mencari usaha Bapak Ibu. Kemudian ini adalah juga saya ambil Bapak sumber tentang e-commerce trend. Itu di tahun 2024 dan saat ini masih relevan ya. Jadi orang itu membutuhkan suatu barang tuh mereka tuh nyarinya yang bebas ongkir. Jadi di penelitian saya kemarin juga eh, banyak mereka tuh kalau mau beli hasil nyari yang bebas ongkir. Makanya kalau kita aja kalau order di Shopee dan sebagainya pasti nyari bebas ongkir. Kemudian IKM pangan saat ini sudah canggih ketika pemasaran mereka sudah pakai influencer atau endorse untuk mereview dan sebagainya. Ada yang review jujur, ada yang karena dibayar saja.
Kemudian saat ini yang sedang marak adalah live streaming di TikTok terutama dan Shopee. Itu yang luar biasa dan afiliator perannya sangat besar. Dan mereka akan mengadakan namanya flash sale dan sebagainya. Nah, untuk menuju ke sana, yang perlu disiapkan untuk UMKM pangan itu adalah satu penguatan produk dan brand positioning. Jadi gimana sih mereka tuh harus kuat di produk. Nah, produk UMKM pangan ini adalah produk yang rawan. Saya bilang kenapa? Karena di saat ini kita aja pemerintah punya yang MBG aja banyak yang keracunan dan sebagainya. Apalagi produk kita UMKM pangan yang akan dijual. Apalagi kita cerita aku ekspor nih. Saya mau ekspor. Berarti harus ada penguatan di produk. Penguatan produk itu dengan apa? Ya, dengan harus memiliki legalitas usaha dan produk. Berdasarkan riset saya yang kemarin yang saya lakukan di 190 IKM pangan di Indonesia, yang punya legalitas untuk siap ekspor, itu hanya 1%. Tidak sampai bahkan. Yang benar-benar siap. Yang lainnya tuh ya usahanya legalitasnya masih terbatas. Ya masih sederhana, sebatas NIB, kemudian halal. Halal kan sekarang ada hal, dua apa metode ya yang mereka memang dicek dengan apa MUI kerjasama atau yang self declare yang menyatakan kalau saya halal. Nanti kalau yang self declare tidak bisa untuk kita mengurus ke yang selanjutnya Kak BPOM dan sebagainya. Dia harus dicek lab dan pakai sidang MUI dan itu yang saya alami sendiri sebagai pelaku IKM pangan ketika saya diaudit dulu sekitar 8 jam ketika mendapatkan sertifikat halal yang memang standar halal Indonesia. 8 jam saya waktu itu tahun 2021 sedikit sharing itu online via Zoom dan ada yang datang 2 orang dari PT Surveyor Indonesia. Jadi dicek mulai dari air, penggunaan air, kemudian bahan bakunya itu tidak cuman kan kalau kita bilang pempek kan ikan ya sudah itu halal. Oke, tapi plastik yang untuk bungkus pempek itu halal nggak? Ada nggak kandungan babi di situ? Itu dicek. Ibu beli plastik di mana? Untung saya belinya selalu online ya. Jadi ada semua nota-notanya kan ada di dalam apa namanya aplikasi saya beli ini namanya produknya plastik vakumnya ini. Dan mereka akan cek. Oh sudah halal Bu. Oke. Jadi halal itu adalah menurut PT Surveyor adalah dari hulu ke hilir. Artinya yang membawa siapa, bagaimana membuatnya dan bagaimana kemasannya. Ini enggak memang bahan bakunya. Dia tanya, air yang ibu gunakan apa? Saya bilang, saya memakai air yang untuk RO. Saya bilang, di mana belinya tetangga saya kebetulan mengolahnya. Ada nggak perizinan halalnya? Saya ke sana dan ternyata tidak ada. Tapi ketika mereka melihat di situ ada alur produksi, bagaimana air itu diproduksi dan akhirnya boleh, oh ini bagus sudah halal dan sekitar. Nah itu yang penting. Kemudian ikan, ikan juga tidak bisa. Ibu giling di mana? Oh saya beli di sini. Ada halal belum? Saya bilang belum. Sudah itu tanda tangan dulu yang itu kalau memang alat penggilingan itu tidak dicampur dengan bahan lain, bahkan dicampur dengan daging pun tidak boleh, karena itu rawan keracunan kata gitu. Oke, dan akhirnya saya mendapatkan satu supplier yang memang punya sertifikat halal. Itu salah satu hal yang penting. Di sini legalitas usaha, tadi saya kembali lagi ke materi, adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan pada pelaku usaha untuk memulai kegiatannya, menjalankan usahanya. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Jadi untuk memenuhi aspek legalitas, ya kita harus melakukan ini. Apa? Karena kenapa harus ada legalitas? Karena untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan. Jadi ketika kita orang bilang, "Wih, saya keracunan nih karena produk eh, pempek dari Dapur Talala." Nggak bisa, saya sudah punya semua lisensi. Jadi itu pasti dari yang lain atau mungkin ada ketika dibawa pempek itu terkontaminasi dengan bisa. Kemudian juga bisa mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Jadi perbankan apabila UMKM tidak boleh perizinan legalitas tidak akan memberikan ya kecuali yang ilegal ya bukan dari perbankan resmi. Kemudian Kemudian perbankan itu kan banyak ya dari ada Penggadaian dan sebagainya itu pasti mereka mintanya yang ada legalitas.
akan mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Saya nanti akan contohkan satu UMKM yang binaan saya. Dia sudah lebih hebat dari saya karena karena beliau fokus memang di usaha itu dan mendapatkan pendampingan itu dari Bank Indonesia, kemudian dari Pegadaian. Hampir semua instansi itu mempercaya dengan produknya. Karena apa? Karena tadi legalitasnya lengkap sekali sampai ke SNI sudah punya. Nanti kita lihat di bawah ya. Kemudian kemudahan dalam pemberdayaan artinya dia akan sering dapat pelatihan, bimbingan, dan itu luar biasa ilmunya banyak. Dan bimbingan tuh nggak cuma di dalam kota ya. Di kadang ke Jakarta bareng dengan seluruh IKM pangan di Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia, kemudian oleh instansi lain kayak Pertamina, CSR dan sebagainya itu adalah salah satu manfaat dari legalitas. Aspek legalitas itu legalitas perizinan berusaha itu ada dua. Pertama adalah legalitas izin usahanya dan legalitas atas produknya. Artinya kalau legalitas atas usahanya itu adalah bisa perseorangan dan non perseorangan dan ini dilakukan via aplikasi OSS. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa belajar OSS bareng. Terus kemudian untuk produknya itu ada merek dagang, paten dan sebagainya. Kemudian PIRT, saat ini PIRT itu melekat ke BPOM. Kemudian ini ada izin edar BPOM. Jadi PIRT rumah tangga tuh sekarang kalau yang produknya harus disimpan di dalam freeze tidak lebih dari 3 hari itu harus PIRT BPOM. Kemudian halal itu untuk legalitas usaha IKM pangan. Kenapa sih harus legal? Kemudian selain legalitas, kemasan juga penting. Tadi bilang brand positioning. Jadi kita beli aja produk. Contohnya ini sederhana ya. Ini sama produknya nih. Kacang misalnya. Yang ini 15.000 dengan kemasan yang bagus ya, cantik. Ini 13.000 seperti ini. Secara visual, secara visual manusia kan kita pasti milih yang lebih cantik dong kemasannya, walaupun harganya lebih mahal sedikit. Itu apa namanya yang harus kita pahami. Kemudian di sini saya mau sharing sedikit ini untuk biar tahu kalau membeli produk. Di sini sertifikasi industri pangan selain izin PIRT. Jadi kalau PIRT itu mau keluar, itu dia harus melakukan sertifikasi penyuluhan atau SP. Itu biasanya dengan dinas kesehatan. Biasanya kota atau kabupaten mengadakan. Kemudian untuk makanan yang diedarkan di supermarket dan toko-toko yang sudah besar itu harus bersertifikat makanan dalam atau MD. Sedangkan produk impor dari luar negeri yang banyak Korea, Cina punya yang masuk ke Indonesia itu dia harus ada diawali dengan nomornya depannya ML atau makanan luar. Di sini legalitas atau izin edar ini biasanya tadi saya bilang setelah mendapatkan sertifikasi pangan dan industri dari Kementerian Kesehatan itu dia bisa melakukan izin halal dan izin BPOM, baik BPOM MD maupun BPOM ML kalau untuk dijual di luar negeri. Ini ada contoh untuk izin usaha dari usahanya sendiri, itu ada bisa bentuknya PT, CV, dan sebagainya. Kalau untuk produknya BPOM, HKI, dan kemudian dari Dinas Kesehatan banyak. Jadi kalau kayak saya, ikan itu saya cekkan lab di Dinas Perikanan, mereka akan mengecek apakah mengandung formalin atau tidak. Itu contoh sederhana ya, selain yang diberikan oleh Departemen Kesehatan. Dan itu gratis, Bapak Ibu. Kecuali kalau untuk yang halal untuk cek lab itu ada biaya, tapi biasanya kalau IKM pangan itu baru pertama kali itu bisa digratiskan. Kalau nanti perpanjangan baru berbayar per produk. Kemudian terkait dengan brand tadi itu juga harus ada label olahan pangan. Di sini masyarakat tuh kenapa sih harus dilabeli? Jadi nggak sekedar karena masyarakat harus dilindungi, konsumen harus dilindungi. Jadi tidak biar informasi itu jelas produknya itu apa, terus bahannya apa, kandungannya apa. Kemudian pelaku juga perlu acuan dalam pencantuman label ini ada diatur dalam BPOM. Nanti kalau untuk pelatihan eh, bagaimana cara membuat kemasan itu juga ada tersendiri. Jadi di sini diterbitkannya peraturan itu untuk label olahan pangan karena pemerintah itu perlu mengawasi.
Jadi jangan sampai terjadi hal-hal. Makanya kalau saat ini ketika pemerintah meluncurkan produk apa yang MBG itu pengawasannya tuh harusnya bisa melalui perizinan dari catering dan sebagainya. Itu yang harus bisa dilakukan di awal ya, sebelum memberikan ke masyarakat. Nah, label pangan itu pada setiap keterangan mengenai produk olahan pangan itu ada gambar, tulisan, dan kombinasi keduanya boleh. Nah, ini contohnya seperti ini bisa ditempel. Ini yang sederhana ya. Menunggu pecel juga nanti ditempel. Isinya apa saja sih di dalam sini? Gitu. Ada nama produk, daftar bahan, kemudian berat bersihnya berapa, nama dan alamat yang memproduksi, terus halalnya ada enggak, tanggal dan kode produksi, kadaluarsanya kapan, nomor izin edar, ML atau MD, dan asal-usul bahannya. Jadi wajib dicantumkan di dalam kemasan. Ini contoh yang produk yang sudah besar ya di sini. Kalau produk besarnya bisa sudah ada barcode seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa di-scan, bisa dilihat semua lengkap, ada nomornya berapa. Jadi cukup di-scan tuh bisa lihat semua kode produksinya dan sebagainya, komposisinya apa. Ini yang saya ambil sudah dijual di supermarket besar ya. Ini sudah harus untuk standar ekspor seperti ini. Selain itu juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk IKM pangan, itu penampilan kemasan itu penting. Jadi kesan brand di mata konsumen. Jadi saya bilang jadi kesan pertama tuh harus menggoda. Kemudian kemasan juga menunjukkan identitas. Oh, ini mereknya A. Seorang konsumen akan memandang brand kita. Terus kemasan yang menarik atau gaya dan warna itu biasanya yang ramah lingkungan yang saat ini, atau yang kita mendukung untuk program Go Green gitu, yang jadi nilai tambah karena peduli dengan lingkungan. Ini yang saya ceritakan tadi. Ini adalah produk rekan saya, siapa teman baik saya yang memang beliau konsen sampai ke ekspor, ini namanya Pempek Tenggiri Hana. Nanti saya pengen hadirkan beliau hari ini seperti, tapi kalau di luar kota kata. Jadi nanti apa namanya untuk cerita bagaimana setelah bisa memperoleh, ini benar-benar rumahan loh. Jangan bayangkan dia punya pabrik besar ya. Kok di Palembang kan mungkin orang langsung ke Pempek Candy gitu. Tapi Pempek Candy berani nggak menampilkan kehalalan semua seperti itu? Nah, dia nggak, dia di rumah dan memang ibu rumah tangga, dan cuma karena masih muda dan memang ingin besar. Ini untuk buat kemasan-kemasan kayak gini kan biayanya besar ya. Dan beliau dapat bantuan semua. Jadi kemasan ini adalah dari Kemenkraf ketika dia menang di apa namanya sebagai lomba di antar UMKM waktu itu di Sumatera Selatan. Jadi bisa dapatkan untuk kemasan. Ini kita lihat dapurnya sederhana memang, tapi ini sudah memenuhi untuk standar perizinan BPOM. Jadi ini sudah terpisah dengan dapur pribadi dan ini memang khusus untuk produksi pempek. Ini dapurnya sudah seperti ini. Ini contoh pempek. Yang lain juga produk apapun tidak boleh bercampur antara dapur pribadi dan dapur usaha. Itu syarat yang paling penting. Kemudian ini memang terpisah dan pintu tertutup. Artinya memang harus satu tempat saja. Jadi tidak boleh dimasuki binatang dan sebagainya. Jadi memang khusus untuk produksi dan tempat tidak harus besar. Ini cukup apa? Lumayan ya, kecil. Ini kemudian perizinan secara usahanya, secara pemilikan dia sudah membuat PT Hana Food Sejahtera. Itu yang mau saya sampaikan hari ini, dan mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Febri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni atas paparannya ya. Eh, Menarik sekali ya, teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian boleh ini kita ada sesi ya untuk bertanya langsung kepada Bu Yuni. Beliau juga selaku pelaku usaha ya yang berusaha juga untuk ekspor ya, Bu Yuni ya. Eh, Iya, Bu. Kemarin kan bisa. karena ketika kita mau perizinan untuk ke BPOM sudah proses, tetapi kan ada perubahan layout dapur yang harus dirubah waktu itu. Hmm? Jadi dan
karena saya kemarin waktu menyelesaikan kuliah disertasi ya, jadi nggak sempat merubah layout itu kan ada yang berubah, jadi harus ada pembatasnya, kita harus tutup pakai pintu dan sebagainya. Itu koreksi dari BPUM. Nanti saya akan cerita banyak di ini sedang proses ke sana lagi. Insya Allah tahun depan saya ingin bisa punya izin edar juga. Baik, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya langsung kepada Bu Yuni terkait dengan topik yang kita angkat. Silakan boleh raise hand dulu atau langsung saja ya Bapak Ibu ya. Jadi enak langsung ke Bu Yuni seperti itu. Silahkan. Ini ada Pak Supanji, Pak Dokter Supanji. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan Bu Yuni, Pak? Silahkan. Atau ada adik-adik mahasiswa ya. Ini kayaknya ada mahasiswa deh yang terkait sama apa? Mungkin mata kuliah. Silahkan. Boleh, jadi boleh bertanya nggak harus apa namanya, oh ini apa yang mau ditanyakan tentang berhubungan dengan IKM pangan, boleh apa? Iya, silahkan. Ah, ini ada Pak Taufik nih. Pak Taufik, ayo Pak Taufik. Baik, siap. Kedatangan tamu spesial juga ini Bu Yuni. Pak Taufik boleh Kenal Pak mengenalkan diri Taufik. dulu Pak Taufik. Ayo Pak Taufik. Baik. Sorry. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf terlambat, ada dua mahasiswa IPB datang ke tempat kami. Ini kebetulan saya beberapa bulan terakhir bulan kemarin ya, sebelum pergi ke China, saya diajak Bu Febri untuk memberikan materi tentang peranan FAME menjaga lingkungan tetap lestari. Selang beberapa minggu ke depan, tanggal berapa kemarin? Tanggal 28 28 September kami diundang CCTV China, Bu Yuni, Bu Febri dan teman-teman. Itu karena digitalisasi. Nah, ini berbicara digitalisasi nih. Karena digitalisasi yang kami lakukan di RT 8 RW 4 Malakajaya. Di sana kami bertemu Pak Duta Besar diundang oleh beliau di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk eh, Tiongkok dan Mongolia. Beliau berbangga hati karena beliau kan wakil negara di luar negeri. Beliau berbangga hati karena ada pemimpin terkecil di Republik ini yang diundang oleh Tiongkok. Nah, itu kebetulan kami gitu ya. Saya juga nggak pernah nyangka bahwa pentingnya digitalisasi ini luar biasa. Di sini teman-teman, kemarin saya sampaikan memang belum ada kolam gizi warga budidaya lele di atas saluran air yang ini kemudian dianggap oleh Tiongkok sebagai fenomenal karena mendukung cita pemerintah gitu. Ini mohon maaf saya terlambat, sebetulnya materi Bu Yuni ini keren sekali, strategi digitalisasi IKM pangan menuju ekspor. IKM ini apa sih Bu? Tadi? IKM itu industri kecil dan menengah. Jadi ada Oh, perbedaan antara UMKM dan IKM. Saya nggak tahu bagaimana persepsi pemerintah. Jadi kalau IKM pangan itu lebih IKM itu disebutkan ke dari dinas perindustrian, Pak. nah, Kalau baik kalau gini. UMKM itu dinas Ya, koperasi. Nah, kalau siap. UMKM itu biasanya itu kalau yang saya spesifikkan itu mereka bisa menjual tapi bukan produksi. Ketika dia mau Oh, produksi dan menjual itu IKM. Jadi kan kalau baik, UMKM kan bisa berarti misalnya dia izin. reseller dan sebagainya. Tadi Iya, saya Pak. terlewat mungkin berarti apa namanya? Bagaimana berarti IKM Pangan ini membangun brand story dan juga platform digital apa sih Bu yang efektif untuk memperluas pasar dan menembus ekspor? Karena izin kami memanfaatkan platform digital ini yang menjadi konsideran suratnya China itu adalah website RT, yang kedua medsos sih nggak terlalu, yang ketiga Google Maps. Jadi konsideran di surat dari CCTV China itu memuat dua hal, platform digital website RT kami, kemudian eh, Google Maps. Kalau kita ketik di Google Maps pencegah krisis planet itu kita gitu. Makanya boleh juga dibagi ilmunya nih Bu, karena insya Allah bulan depan 4.400 lele yang ada di saluran air di depan kita. Jadi saluran air dibuat dua lantai begitu Bu. Ini mudah-mudahan bisa panen. Saya akan uji ke laboratorium. Kalau nanti hasilnya bagus, saya akan taruh di platform digital lagi supaya orang lebih tahu karena banyak orang yang pingin lele sehat.
yang jelas makanannya hanya pelet gitu. Nah, mungkin Ibu boleh berbagi buat kita, saya akan share juga ke keluarga. Dan kebetulan izin hari Kamis besok, Bu Febri, saya diundang Pak Gubernur untuk menyampaikan di acara Jakarta Innovation Days bersama Pak Chandra Darusman dan salah satu penggiat transportasi Jakarta. Begitu Bu. Mau nggak Bu? Boleh dibagi share ilmunya Bu biar tak contek lagi nih. Ya, Makasih. boleh Pak. Makasih Bu Iya. Febri. Bapak juga punya utang tuh Pak. Kita mau goes to kampus gimana Pak? Ayo Yang boleh terkait mangga. kemarin Ayo ya Pak. siap. Mau Iya. ke Cina aja saya jujugi, apalagi cuma di Apalagi ke Lampung. Lampung ya Pak. Baik, siap Pak ya. Nanti yuk kita undang ya Pak. Oke, boleh, Ya, siap. silakan. Monggo Bu Yuni. Silakan Bu Iya, Yuni. oh Pak Febri, Pak Taufik ya, Pak Taufik, Siap. Febri. Menarik sekali pertanyaan Pak Taufik tadi ya. Saya pernah mengajarkan beberapa kali di jadi narasumber di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Saya terus mengajar tentang optimalisasi Google Business. Tadi kan di materi saya, Pak Taufik, nanti kalau misalnya minta ke panitia, itu salah satunya Siap. berarti tepat ya penelitian. Yang penting adalah satu, mereka punya Google Business. Google Business itu adalah sarana pertama untuk membuka Google Map, Pak. Jadi membuat Google Map itu pakai Google Business. Kemudian website. Tadi kan saya sampaikan UMKM juga harus punya, IKM itu punya email, yang emailnya tuh jangan berubah gitu loh Pak. Karena apa Pak? Kalau berubah nanti kita misalnya Pak, Bapak lahan lele tadi di daerah wilayah A, titik koordinat. Hmm. Kemudian karena sesuatu hal harus pindah kan, kita ke tempat lain, kita menggesernya itu pakai email kita yang tercantum di Google My Business. Itu kendala IKM pangan itu adalah mereka kan nggak bisa Pak buat itu sendiri. Bisa dibuatkan oleh pendamping yang disediakan dinas koperasi, atau dibuatkan ketika mereka harus kerjasama dengan GoFood misal. Nah dibuatkan GoFood, mereka nggak tahu emailnya apa. Ketika mau pindah, mereka bingung pindah lagi. Padahal kita sebagai konsumen pasti pengen tempat. Itu boleh Pak Ati buat pelatihan sendiri. Saya juga ada, kalau Bapak mau share, saya ada materinya nanti tentang optimalisasi Google My Business yang untuk memang map tadi. Itu penting. Jadi kalau nyari, saya bilang, jadi nggak perlu pakai alamat lagi Pak, tinggal share kan, kita menuju ke lokasi. Itu memang jadi satu kendala juga, dan maka setiap pelatihan yang secara langsung itu kan nanti langsung praktek Pak. Jadi HP praktek. Nanti saya biasanya karena kan itu nggak di lokasi Pak. Titiknya itu kan harus pas saya bilang kira-kira nanti kita dibuka map. Kira-kira di mana, nanti di rumah dirubah sendiri bisa. Asal sudah tahu caranya tadi. Itu untuk yang Google Map. Nah, kalau apa namanya untuk website itu mungkin nanti bisa dengan yang memang ahli membuat website ya, dan mungkin bisa dibantu dengan yang dari informatika dan sebagainya untuk website. Kalau untuk Google My Business nanti bisa, nah itu untuk yang Bapak mau yang Google Map. Karena kalau pertama kali buka usaha, saya lakukan, saya praktekkan ke bisnis saya sendiri, dan orang enak nyarinya. Jadi titiknya di sini dan jelas. Itu Pak. Saya tertarik juga tuh, bagus sekali untuk lele sehat ya, karena selama ini kalau kita konsumsi lele ada stereotip ya, kalau lele itu makanannya tidak sehat. Nah itu jadi menarik sekali Pak. Baik Bu. Makanya izin ini ke depan brand story ini saya akan angkat asal-usul bahan lah gitu kira-kira. Kalau ini lele bukan apa namanya, bukan barang racikan, berarti kan lele jenis mutiara, mutu tiada tara yang saya tanam 4.400 lele. Kemudian saya akan itu akan publish sertifikasi layak makannya dari laboratorium nanti gitu. Ini memang saya setuju Bu Yuni, ini mohon maaf terlambat banget gitu. Kalau enggak, Iya, wah. Tapi iya, tadi sekilas berarti Bu Febri, saya cocok nih. Berarti ilmunya Bu Yuni sudah saya terapkan Bu Febri. Alhamdulillah ya. iya, Oke. iya. Ya, dan terbukti Oh ya, diundang ke Cina Bu Yuni. Iya. iya. Oh ya Heeh. Pak Ya, Taufik, saya mau nanya sedikit. Itu lele yang kan Bapak ekspor, itu bentuknya masih lele atau olahan lele Pak? gini, gini. Ini ini UMKM di sini. Ini kan ibu-ibu yang biasa generasi rebahan, kemudian jempol gitu Bu ya. Gibah gitulah, ngerumpi, nongkrong gitu. Itu kan kelihatan dari CCTV itu. Kemudian saya buat UMKM. Nah, mereka tuh sakjane jago-jago masak. Insya Allah nanti turunannya ini mereka bisa ngefile, bisa bikin nugget, bisa bikin marinasi, semuanya dibekukan gitu Bu. Kemudian ada bahkan
bisa bikin pepes lele gitu. Dan yang menarik ada lele crispy. Kalau sekilo isi 11 tuh kalau digoreng crispy banget. Itu kalau nanti diekspor memungkinkan nggak sih Bu? Kalau kayak gitu ya? Iya, memungkinkan, Pak. Bapak, di saya ada satu UMKM di daerah Banyuasin, Oh, Banyuasin Palembang, namanya Bu Siti Julaiha. Beliau itu mulai dari ternak lelenya sampai produksi lelenya dan kemasannya cakep. Bapak boleh browsing, nanti saya kasih share. Beliau belum ekspor sih, tapi penjualannya tuh udah overload. Maksudnya gini, kan dia oh, lelenya itu Pak dibuat keripik. oh, Jadi keripik lele, kemudian buat nugget, oke. kemudian kulitnya itu dibuat keripik juga Pak. Oh, Kulit siap. kerupuk dan sebagainya. Jadi dia beliau buka toko sendiri, kemudian disitulah ternaknya, Oh, lelenya. Kemudian di pinggir-pinggir ternak lele itu beliau nanam pohon alpukat, Pak. oke. Ya, jadi itu tuh bisa panen sekarang. Nah, setelah itu sekarang beliau buka kayak tempat makan memang juga dan di situ kasih apa terapi ikan itu nah Pak untuk menariknya Oh, selain. Nah, itu sudah jadi banyak percontohan dinas ya. Dan Ibu Siti Zulaiha ini kemasannya Lele sudah bagus, otong Pak. ya, Bu Yuni Saya ya. kurang tahu. Kenapa? Lele otong. Iya, saya tahu. Ah, lele otong, iya. Iya, Itu saya enak tahu. loh keripiknya. Heeh. Nah, jadi Heeh. apa namanya? Mungkin kalau mau eh, bisa sambil belajar karena Bu, itu juga ini juga beliau pendamping kan jadi memang bagus ininya inovasi produk. Jadi kalau untuk ekspor Pak, untuk lele oh, kan kalau apalagi yang Bapak cerita di frozen berarti harus izinnya izin edar. Dan saat ini untuk frozen frozen itu saya contohkan aja pempek ya Pak. Di ekspor itu dia tidak bisa semua jenis pempek Pak. Karena ada hmm. satu teknologi yang harus dilakukan ketika ekspor adalah retot. Jadi kalau Re? retot itu ya Oh, pempek retot. Jadi retot itu apa namanya? Kalau selama ini kan kita kenal ada di Jogja kan punya gudeg kaleng. hmm, hmm. Ponorogo punya sate Ponorogo yang ekspor sudah ke Oh Eropa iya betul. dan itu pakai ritot. Dan Oh, teknologi ritot ini kan mahal Pak, mahal sekali. Tetapi eh, tim apa saya punya teman yang memang saya bekerja sama dengan IPB, beliau adalah dosen sekaligus penemu dari alat ritot sederhana untuk rumah tangga dari IPB. Nanti Bapak kalau mau berkenalan bisa saya kenalkan dengan Pak Dokter Cahya. oh Bapak boleh. Cahyo ini jadi beliau ciptakan untuk rumah tangga Pak. Jadi cocok untuk Bapak kalau misalnya lelenya dibuat produk apa nih? Nanti di retot dulu. Retot itu kan tidak perlu di frozen kan Pak nanti. Jadi dia Oh, dibawa aja. Itu pempek ya yang sudah pakai retot itu cuma pempek oh, lenjer yang bisa karena tidak ada kandungan telur. Telur oh, nggak bisa. Jadi dia ditaruh aja di suhu ruang 1 tahun tidak apa-apa. oh. Iya, teknologi retot. Jadi lele pun nanti mungkin bisa dikembangkan apa nugget dan sebagainya. Nanti Yang Bapak di, boleh nanti yang saya bisa kasih siapa Bu? Wah menarik juga nih Bu. Boleh Pak nomor Cahyo, teleponnya Bu? Cahyo Muhandri. Hari ini beliau sedang pelatihan untuk kopi ya di IPB. Jadi kalau saya adminnya, admin beliau jadi kalau forum coaching IKM Pangan Indonesia, itu kan beliau dikenal sebagai Bapak Kos. Bapak Kos itu karena dia memang coach, jadi membantu pelaku. Tidak, apa namanya jalan Jawa Barat, Pak. Tapi Hmm. boleh Bapak kita kontak, nanti saya kasih nomor HP Bapak Cahyo untuk Bapak bisa langsung belajar bagaimana teknologi untuk pengawetan. Kemudian kalau dibilang tuh sterilisasi, pasteurisasi untuk produk lele itu seperti apa. Bahkan Oh, bisa iya. diundang langsung kan untuk pelatihan ke tempat Bapak. Bapak jadikan pengabdian gitu. Mantap, Boleh mantap, nanti mantap. saya kasih kontaknya. Dia sudah punya paten terbanyak ya di Indonesia untuk produk-produk yang untuk IKM pangan. Jadi Bapak Hmm. bisa banyak belajar gitu. Jadi saya Wah, juga banyak sedang Bu. baik belajar nih Pak untuk produk yang bisa apa karena alat beriu yang Ritot itu Pak sudah bisa diakui sama BPOM. Bahkan Oh. yang kemarin alat Ritot yang dibantu oleh Bank Mandiri ke Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang itu malah Hmm. belum ber-BPOM jadi nggak bisa Pak. Akhirnya nggak Oh. berguna bantuan itu. Padahal harganya mahal Pak 60 juta alat itu. Kalau yang Oh. IPB bangun, IPB buat tuh nggak sampai 10 juta Pak. Mantap banget. Iya, nggak sampai 10 juta harga alat itu. Tapi pesan dulu, kemudian kegunaannya gimana bisa dipraktekkan jadi binaan IPB. Oh, siap. Nah, Ya, satu lagi Bu Febri, makasih Bu Yuni izin Ya, izin silakan, share. Jadi silakan, Pak. ini yang membuat kita ke Cina nih. Kelihatan di layar nggak?
Belum. Ini udah. Jadi di atas saluran air. Benar. Nah, jadi ini terlihat airnya tuh di yang kotak pertama ini manhole, ini saluran air kosong melompong 20 tahun saya hidup di sini. Ini nggak pernah banjir. Makanya kemudian Cina ngundang kita gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini aku lihat. Nah, ini menarik. Makasih Pak Cahyo. Siapa tadi? Cahyo Mohandri Bu ya. Cahyo Muhandri. Ya, Siap. nanti boleh Pak. Karena beliau kemarin juga yang membantu dari Ponorogo itu untuk bisa ekspor Pak sate. Sate ayam Ponorogo itu di restock Pak. Jadi bisa ekspor sudah. Kemudian ada beberapa binaannya juga yang mereka membuat kayak tepung bumbu Hmm. di Sidoarjo ya. Sama buat nasi instan Pak. Nasi instan itu nasi kebuli, nasi. Oh, Jadi siap. memang itu apa namanya dengan produk rumah tangga diawalinya. Oh, menarik, menarik. Siap. Ya. Oke, Eh, terima baik. kasih Bu. Ini Eh, masih Bu Jufri. Ya, Pak Taufik. Makasih ya Pak Taufik. Oh iya, sekalian ini saya juga penasaran sih mengenai SNI ya. Jadi kan kita bicara tentang bagaimana digitalisasi, tapi kita nggak tahu komponen utama daya saing kita itu adalah lemahnya di SNI, Bu Yuni ya. Nah, padahal kan kalau kita ngomongin pempek nih, kenapa dia bisa ekspor? Di samping trust ya, digitalisasinya oke nih, tetapi mereka juga harus meningkatkan trust nih. Emang pempeknya dengan apa? Dengan kelenturan sekian, kemudian dengan ukuran sekian, dengan kelembutan sekian, kemudian dengan tekstur yang tidak keras atau tidak baik, ini harusnya ada jaminan ya. Begitu juga dengan Iya. Pak Topik tadi kalau mau ekspor ya, itu saya terpikir nih kalau seandainya saya apa yang akan meminta import ya dari ini ya di ekspor ya, saya akan menyarankan bahwa ini harus sesuai standar Ya. dan permintaan dan tidak ada variasi untuk pangan yang dikirimkan atau yang saya beli contohnya ya dari luar negeri seandainya saya dari luar negeri jadi kalau saya misalnya meminta dari Pak Topik adalah lelenya harus ukuran sekian kemudian dengan kelembutan sekian dan sebagainya kemudian bumbunya harus sama seperti itu. Nah pempek kan kita kenal juga sudah ada ya Bu Yuni ya yang Iya. standar Iya. SNI ya. Nah itu Iya. biasanya yang diminatin Bu ketimbang yang ya oke digitalisasinya tetapi setelah mereka merasakan nah ini beda-beda ternyata seperti itu. Tapi kalau begitu labeling SNI maka mereka tidak akan meragukan lagi seperti itu. Kita pernah membina gula aren ya Bu, gula semut ya. Dan gula semut itu rentan sekali mengenai kekeringannya, kemudian apakah ada bahan di dalamnya sehingga bisa diterima pasar ekspor seperti itu, pasar global ya. Nah, salah satunya itu tadi Bu, mereka mau minta certified SNI-nya, baru mereka percaya bahwa ini apa memang benar-benar sesuai dengan yang mereka minta dan tidak diragukan lagi di samping digitalisasinya. Dan bahkan ada certified apa ya, certified yang memang khusus ya HACCP Bu. HCCP ya. HACCP Ya, ya. HCCP itu sangat Ya. penting sekali. Nah, baru mereka tidak akan meragukan lagi seperti itu. Jadi Iya. memang daya Iya. saing ini luar biasa. Kalau kita tidak memenuhi, hanya misalnya digemarin saja sampai Malaysia, Brunei misalnya dibeli ya, tapi tidak memenuhi SNI ya sudah kontrak kita selesai gitu. Kita cuma lepas beli saja seperti itu. Tapi kalau mau sustainability maka ya tadi harus dipenuhi. Nah, ini gimana Bu untuk memacu supaya penerapan SNI bagi produk UKM pangan ini itu sesuai dengan Kementerian Perindustrian itu apa saja sih standar kualitas dan keamanan yang paling krusial yang harus dipenuhi di KM agar produk ini diterima minimal deh di pasar domestik dulu ya diamankan kemudian baru di pasar ekspor seperti itu Bu Yuni. Syarat yang krusial sekali sehingga Pak Topik tahu nih bahwa tidak hanya enak loh kayak gitu lelenya gitu ya. Terus tidak hanya mengaku-ngaku misalnya bahwa ini lele sehat gitu ya. Nggak taunya apa lele herbal atau yang apa yang memang ini ya, yang memang dijamin, tapi dijaminnya Organik. hanya omongan saja di digitalisasinya gitu, tapi nggak terbukti. Ini bagaimana Bu membuktikannya supaya Pak Topik memang
bener guaranteed nih gitu ya. Seperti itu Bu Yuni. Kira-kira ada pengalaman apa Bu? Ya, ya. Kalau yang tadi Bu Payu bilang SNI ya, SNI itu pasti melekat dengan HACCP atau HACCP. Ini katanya saya lupa, tapi itu adalah namanya eh, keamanan pangan, standar keamanan pangan yang paling tinggi. Jadi itu tuh diperiksa tadi saya bilang itu nggak lebih lebih ketat lagi dari dulu. Nah, permasalahannya adalah untuk UMKM biayanya Bu itu mahal. Jadi kalau misalnya pempek saja Mahal contoh tuh saja berapa, Bu? pempek. Sebut, Bu. Jadi pempek saja. Misalnya ada pempeknya kan ada lenjer macam-macam ya ada aneh. Itu tidak bisa pempek gitu. Harus Sekaligus satu Pak, produk nggak bisa satu izin. satu izin Ya, ya. ya. Dan SNI itu 10 juta Bu, per produk 10 sampai rata-rata. 15. Nah, di Palembang yang sudah punya SNI itu baru kalau tidak salah 3 yang Madu pempek. ya Bu ya. Madu kalau nggak salah ya madu itu Bu. Iya, Nah, jadi ada 3 atau sekarang sudah naik lanjut di 5 kayak nggak tahun kemarin tuh 3. Dan itu tuh dibantu semua oleh pemerintah. Mas. Jadi ya, jadi mungkin kalau untuk kita memang mau ke SNI yang pertama memang halal sudah pasti karena pakai OSS semua. Jadi artinya bukan dia sudah bisa operasikan OSS, terutama pendampingnya atau memang pelaku IKM pangan sendiri itu OSS karena sentralnya di OSS perizinan. Ya, online single submission itu untuk semua produk dan itu untuk ke ekspor satunya perizinan dari OSS. Setelah masuk OSS, dia akan bisa membuat halal. NIB yang pertama. NIB kemudian ada kalau kita dulu eh, apa namanya izin untuk pengelolaan lingkungan. Artinya kalau Pak Taufik ini cocok karena apa? Lingkungan tuh apa namanya terganggu nggak atau misal terganggu dalam arti dari dari ada limbahnya atau tidak nih itu pakai NIB. Nanti ada di situ untuk perizinan lingkungan. Kemudian lalu ke PIRT, BPOM itu lewat OSS juga. Setelah itu ke HACCP dan SNI itu yang jadi satu. Dan itu di OSS untuk izin ekspor. Saya sekalian jawab ya yang ada di chat ya Bu sebentar. Ini bertanya tentang proses ekspornya. Untuk proses ekspor panjang ya, memang cerita itu harus satu materi sendiri dan itu biasanya kita gandeng dari BPOM karena memang mereka yang punya regulasi ke situ. SNI kalau dia belum BPOM juga ada bisa dan itu terkendala biaya. Tetapi saya kalau ke UMKM saya bilang jangan berkecil hati. Kita tuh meningkatkan dulu eh, brand kita. Kita tahu di kita di orang misalnya sudah tertarik nih dan mereka mau dibuat SNI. Biasanya ada investor Bu yang masuk ke situ untuk membantu dan itu biasanya kayak apa namanya mereka tuh saya bantu perizinan dan pemasaran semua pakai merek kita tapi ada semacam pembagian sharingnya apa tapi kan kalau kita tidak dikenal dulu di digital mereka nggak tahu kita kan itu makanya yang digalakkan saat ini pemerintah tuh mereka memberikan reward jadi kalau makin izinnya makin banyak nih banyak dikasih hadiah lah sama pemerintahnya. Misalnya sudah SNI, saya kasih gratis lagi vakum misalnya atau alat retotnya gratis dan sebagainya tuh akan diberikan. Cuman untuk ke sana memang tidak mudah harus kita dari mulai dari kita tuh ikutin semua rulesnya untuk perizinan. Dan itu kalau nggak didampingi nggak bisa Bu. Jadi itu tugas akademis ya, biasanya kita bantu gitu loh untuk karena pengisian form untuk yang halal yang sertifikasi nasional itu formnya luar biasa banyak harus digambar dan sebagainya. Saya sendiri kemarin buat sendiri dan proses sendiri itu tidak cukup 3 hari untuk melengkapi formnya. Itu mungkin Bu kita PR kita juga dan mungkin mahasiswa juga bisa yang di sini hadir ikut bantu nantinya untuk meningkatkan kreativitas dari IKM pangan kita karena kan kata nggak untuk kemungkinan ekonomi kita kan ditopang sama IKM sebenarnya ya yang banyak kan kalau yang industri besar kan kita ada tapi ekonomi masyarakat kita kan banyak dari IKM itu yang itu Bu mungkin Bu, Ya. terakhir, Bu, tanya lagi, Bu. Ya, silakan Pak Topik, diborong nggak Itu apa-apa. itu kalau produk makanan begitu, Bu Yuni, kalau pengen ekspor berarti harus ada yang pembeli di sananya dulu ya? Gitu tah? harus apa Pak? Harus ada pembeli di luar negerinya dulu gitu ya? Sebenarnya kalau dia via web jualannya memang iya Pak karena
ekspor itu Pak, regulasinya tuh dia harus ada yang nerima Pak. Jadi kalau nggak ada yang menerima, itu makanya kalau yang pengalaman kemarin ada yang, tapi ini produknya bukan makanan Pak, saya cerita, karena waktu itu produknya kalau tidak salah fashion ya. Jadi dia sudah terima misalnya Jepang kan. Dan Jepang kan kita kirim sampel dulu Pak. Makanan juga seperti itu, mereka kirim sampel. Terus mereka, kayak tadi Bu Febri bilang, rasanya masuk mungkin, kemudian kalau fashion mungkin kualitasnya bagus, sesuai, mereka punya market, sampel dikirim, mereka minta, oke, karena kita akan minta pengiriman nih, misalnya produknya sekian kilo lagi, kita kirim ekspor. Nah, permasalahannya adalah pembayaran, itu mereka tidak bayar di muka kalau ekspor, Pak. Kita harus bayar dulu sampai ketika di negara tujuan, dan itu sesuai dengan apa yang mereka sudah hendaki, mereka baru akan membayar setelah sampai. Saat ini sedang di Jakarta itu sedang ada, kalau nggak salah, festival produk pangan yang ekspor, Pak. Saya lupa di mana ya, yang di PRJ itu. Jadi mereka memang ada beberapa buyer dari luar negeri yang datang, Pak, untuk expo. Nah, jadi bagaimana PR kita, lingkungan sekitar kita yang punya produk tuh untuk bisa ikut expo itu, Pak. Expo itu syaratnya memang sudah harus izinnya minimal sudah lengkap PSN itu yang disediakan Dinas Perindustrian ya. Saat ini di Jakarta tuh ada TIE namanya kalau tidak salah itu. Silahkan ikut pameran itu, dibayar, standnya gratis, tapi produknya sudah harus secara kemasan bagus, rasa juga mungkin bagus, dan ada bayarnya nanti yang datang sudah. Itu apa namanya yang tunjuk ke depannya. Jadi beda ya Termasuk Bu Bu, Yuni ya. Iya, beda Iya, Bu Yuni antara penjualan biasa dengan ekspor ya Bu Yuni ya, ya. Iya, beda, beda. karena sering salah paham Yang begitu. biasanya Iya. eh Hah? ada juga yang apa namanya, mereka ekspor sih bisa juga kalau apa di dibawa Bu. Yang saat ini UMKM banyak lakukan tuh ekspor hand carry, dibawa produk Iya. itu. Ya, Heeh. jadi kayak teman saya yang apa namanya, nasi instan itu kan dibawa untuk umroh dan Iya. sebagainya Bu. Itu ekspor Jadi kan bukan Bu? bisa, Bukan ya Bu? Bukan ya Bu? bukan ekspor, tapi Heeh, dari situ heeh. awalnya bisa ekspor. Iya, karena Kenapa? salah paham Ternyata kita suka begitu. jika soal itu bukan ekspor. Iya, Kalau ekspor itu itu penjualan harus biasa. lewat Heeh. regulasi ekspor. Kalau Iya. itu hand carry, dibawa ke luar negeri. Jadi ketika dibawa di sana ada yang mencicipi dari Arab Saudi ya, dan tertarik. Akhirnya ini produk mana? Mungkin kayak gitu bahasanya. Oh, ini produk dari ini. Akhirnya kenal, dan akhirnya beliau deal untuk ekspor ke sana Kontrak. dengan regulasi Biasanya ada yang kontrak ya ketat Bu? itu yang dilakukan. Dan mental ketika meminta bantuan ke pemerintah kanan masalah biaya dan sebagainya, bisa ya otomatis perbankan yang jalan di situ. Ya, perbankan kan melihat, oh ini prospeknya bagus, kemudian ini mereka bisa nangi dulu kok, asal istilahnya kalau kita secara akuntansi itu LC, dia bayar dulu, bank bank yang akan kasih bayar, kemudian produk itu sampai ke sana, nanti bank baru menerima bayaran dari terima itu yang. Jadi kalau itu memang benar ekspor tuh seperti itu. Kalau dibawa ke luar negeri, dibawa ke Singapura, bawa umroh, itu bukan ekspor, itu dibawa gitu loh. Iya. Iya, suka salah paham ya Bu. Heeh. Pak Topik ada yang mau ditanyakan lagi Pak Topik? udah cukup Ran. Ini saya Cukup. harus banyak belajar nih. Siapa tahu nanti Iya. overstock kita harus telepon Bu Yuni nih kayaknya sama Bu Iya. Febri nih. Silahkan Pak. Nah, ini Bu Nomor Yuni. teleponnya boleh dibagi Bu Febri Bu Yuni nanti. Bu Yuni, nomor Boleh, teleponnya Bu boleh, Yuni. boleh Pak. Catat Bu. Ya. 08 Boleh Pak. 08 111 Pak. ya. 01. Dulu. Saya chat aja nanti, boleh. Oh, oke. Boleh boleh boleh. Daripada Siap siap. boleh saya lewat. Nanti saya Makasih. chat Bapak di. Ya. Makasih Bu. Silakan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa silakan mau bertanya langsung kepada Bu Yuni Ekarwarti. Silakan Mbak Veronica, ayo Mbak Veronica ini dari eh, Palembang, ayo Mbak Veronica. Terima kasih Bu Febri, apa kabarnya Oh, Bu Yuni? alhamdulillah baik. Halo, Selamat Silakan ya Bu Mbak. Mbak Yuni, Aris. selamat ya. Ya. Maaf nih lagi di jalan soalnya. Nggak apa-apa
Mbak Aris Heeh. Karunia ini pengusaha juga nih, ayo Mbak Aris Amin, kontak-kontaknya amin, amin. biasa kita Pengacara, pengacara ya. pengangguran di mana Iya. nggak ada cara, banyak caranya gitu. Heeh. Baik, makasih menarik sekali ya materinya hari ini. Digitalisasi ini memang lagi sekarang lagi viral-viralnya ya, gitu kan. Jadi cuman kendala atau tantangan kita selaku pelaku usaha itu ya untuk digitalisasi ini di infrastrukturnya kayak gitu ya. Ya Bu ya, infrastruktur teknologi ini kan, aduh gimana? Contoh aja nih, internet aja udah nggak merata gitu. Nah, gimana sih kita selaku apa ya penggerak ya biar usaha-usaha kecil mikro dan menengah ini bisa terliterasi aduh kebelet ini sambil ini bisa terliterasi digital ini kita peran kita itu. Jadi penasaran kalau cuma kita sekedar kasih penyuluhan kayaknya kurang efektif lah mengena ke UMKM ya. Ya udah kasih udah, tapi tidak dilaksanakan. Nah, posisi kita itu gimana itu Bu Yuni ya. Makasih banyak. Kalau seandainya itu bisa kita terapkan ke sekeliling kita gitu ya, sekitar-sekitar kita. Itu aja Bu Yuni, Bu Febri. Terima Oke, kasih. Yes, silakan Bu Yuni, ini makasih dari Bu pertanyaan Mbak Aris Aris. tadi. Oke, kalau sekarang pemerintah itu ada pendamping UKM, Dinas Koperasi, dan itu ada di setiap kecamatan sekarang digerakkan. Itu di bawah Kementerian Dinas, tapi kadang memang tidak merata. Dan tugas kami karena sekarang melatih dari pendamping itu ada. Cuma saat ini tahun ini nggak ada peneliti, tapi kemarin ada jadi melatih pendamping IKM untuk bisa mengajarkan digitalisasi terutama masalah Google tadi Google bisnis itu yang penting. Jadi dilatih. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita mengandalkan pemerintah juga nggak bisa. Jadi kalau secara akademisi, kalau saya sih kadang yuk kita pengabdian dong bareng-bareng gitu. Kita ajak mahasiswa, kita ajari mahasiswa kita bikin Google bisnis biar mereka nanti ketika pengabdian tuh langsung praktek di tempat usaha itu. Jadi misalnya ke tempat Pak Taufik gitu kan, mereka belum ada Google bisnis nih. Jadi kita ajak mahasiswa yang misalnya memang jurusan informatika atau apa untuk mengajari Google bisnis itu di situ. Jadi mereka langsung punya tag tempat satu, kan itu sudah ada manfaatnya. Kedua adalah kita mengajari teman kita yang di bidang hukum yang mereka paham masalah legalitas untuk mempelajari OSS tadi, online single submission untuk perizinan secara online yang punya pemerintah. Itu langsung ke praktek ada di pengadilan. Kalau kita memang penyuluhan itu kesannya tuh memang satu kali ya sudah. Dan itu pendamping ini kita butuh akar-akarnya ya siswa yang bergerak. Makanya kalau pun nggak banyak kita bikin satu konten yang memang langsung terjun ke situ, langsung praktek. Jadi nggak Google bisnis nggak saya sampaikan di sini misalnya itu nggak bisa nanti langsung ini harus praktek memang. Nah, terus, gunanya mungkin kayak gitu Bu Aris mungkin kita tugas kita ya untuk mensosialisasikan membantu pemerintah itu di situ. Iya, itu benar. Terkadang kita kan udah nih, kita udah bantu, misal cuma sekedar tadi sebatas penyuluhan gitu. Tapi kan tindak lanjutnya itu yang harus lebih pikirkan lagi gitu kan. Di mana memang setelah kita kasih penyuluhan atau kita kasih literasi, mereka melaksanakan deh itu. Nah, itu yang tantangan bagi kita itu gimana. Nah, ya Ya, mungkin betul kata Bu Yuni tadi kita mungkin pemerintah juga ikut berperan serta di sini ya. Ada peran serta pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan ya yang bisa bantu apa biar program digitalisasi ini bisa berjalan bagi UMKM itu ya Bu Yuni ya. oke Mbak Aris terima kasih. Ya mungkin apa tambahan ya mungkin kayak mahasiswa tuh magang tuh untuk ke UMKM lebih banyak digalakkan deh. Magangnya tuh nanti bisa bantu mereka untuk bikin Google bisnis dan sebagainya. Tambahan. Oke, silakan Bu Febri bisa kembali. Makasih Bu Yuni ya, sukses selalu Bu Febri. Ya, Sama-sama. makasih Mbak Assalamualaikum. Aris. Baris. Waalaikumsalam. Ya, ya. Jadi banyak sekali ya Bu Yuni ya syarat-syarat yang harus memang dipenuhi untuk siap ekspor ini. Tapi memang peran kita selaku akademisi dan
pemangku kepentingan lainnya itu memang harus dalam bentuk sinergitas yang bagus, dalam mapping yang bagus, dalam blueprint yang bagus. Karena kalau kita bergerak tetapi tidak continue, ya hasilnya juga akan ngulang lagi dari nol ya, Bu Yuni ya. Kalau kita ngomongnya itu mendampingi sosialisasi mendampingin, kemudian mereka kita lepas lagi, tidak ada kelanjutan, ya mereka akan ngulang lagi dari nol lagi gitu. Nah ini yang Nah, kesulitan benar itu kita. Bu Febri. Itu yang Ya, maksud saya. jadi tenaga kita tuh dimulai dari seperti ngisi SPBU ya, dimulai lagi dari nol kalau pendamping-pendamping UMKM ini ya. Iya, Oke. puter-puternya di Oh situ iya, aja di muter-muter. kegiatan Iya. kita. UMKM yang didampingi juga yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi tidak Iya, naik kelas betul, ya, betul. seperti yang diprogramkan oleh pemerintah ya, Bu Yuni ya, seperti itu ya. Ya, Oke. ya makanya sekarang ada pendamping IKM, UKM itu di setiap kecamatan itu harus Oh ada, iya, itu iya yang digaji. program sekarang ya. Itu Mbak Aris digaji ikut nggak, sama Mbak Aris? pemerintah. Teman-teman di Jadi sini tuh ada nggak dia ikut merekrut, pendamping? itu merekrut anak-anak muda yang memang eh, mereka pengen menjadi pendamping IKM itu, mereka digaji Bu setiap bulan. Iya, Jadi mereka iya digaji. mendampingi beberapa satu pendamping itu ada 10 mungkin. IKM ini mereka continue seminggu sekali atau berapa hari untuk berkunjung ke sana, menanyakan kendalanya apa, kemudian apa yang bisa dibantu. Dan mereka harus bersertifikasi dulu sebelumnya. Iya. Itu yang sertifikasinya di pemerintah, setelah rekrutmen mereka disuruh sertifikasi. Itu program sekarang nggak tahu yang tahun ini jalan atau enggak, tapi tahun-tahun lalu ketika saya ke kabupaten itu, ke Pagar Alam itu pendampingnya jalan, mereka sudah Iya, bagus benar-benar. itu ya. Cuman belum rata mungkin ya Bu. Iya, belum rata Karena ya. biasanya Sekarang pendamping ini hanya akan mendatangi atau mendampingi ada IKM yang sudah masalah, punya ya NIB. ada Nah itu NIB yang susahnya. ada masalah aja ya, tapi jadi Iya, nggak komprehensif seperti itu. Nah, iya, mudah-mudahan ini kan mudah-mudahan nanti ada yang pendamping koperasi Merah Putih ya, itu katanya komprehensif itu, katanya dampingin koperasinya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ekspor itu bisa ter apa ya, termediasi juga melalui koperasi Merah Putih ya. Mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Karena kalau kita punya roadmap yang bagus, kemudian mapping yang bagus, kontinuitasnya pasti akan ini, dan ya tadi ekspor tadi ya bukan hal yang bukan hal yang cita-cita semata seperti itu ya. Apalagi kalau mau belajar ekspor ini kan berarti kita harus belajar tentang packing list, kemudian surat izin, surat jalan, izin ekspor, biaya keluar, apa istilahnya custom clearance ya, custom clearance. Kemudian kita harus tahu standar mutu, keamanan, legalitas, baik dari negara asal kita maupun negara tujuan. Jadi kita bukan hanya negara tujuan saja, negara asal kita saja kita aman ya Pak Topik ya. Bilangin bahwa lele kita itu lele sehat, tapi versinya Pak Topik, versinya Indonesia, tapi ternyata di luar negeri itu tidak sesuai dengan standar kesehatan dari luar negeri seperti itu ya, yang negara tujuan kita seperti itu, atau negara yang meminta. Nah, ini banyak sekali. Jadi Pak Topik boleh nih, entah kapan waktu kita juga ini belajar mengenai ini. Tapi bukti nyatanya itu sudah ada di Pak Topik Pak. Kalau dia Mbak Aris, kalau beliau ini komprehensif, jadi beliau melibatkan banyak pihak, dan memang awalnya ya harus proaktif ya Pak Topik ya, kalau nggak salah ya Pak Topik pernah cerita. Jadi kalau mengharapkan yang lain ya kita harus buktikan dulu. Kalau tidak membuktikan dulu ya mereka bagaimana mau terlibat seperti itu. Jadi kita memang harus luar biasa untuk pembuktiannya, dan pembuktian itu mendatangkan hasil, itu mendatangkan sendiri ya dari proses yang telah kita lakukan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya Iya, kesempatan iya, yang iya, cukup Bu. banyak juga. Oh Pak Martin ya? Iya, Ya iya, silakan. selamat siang, Bu. Ya selamat Iya, siang Pak. Silakan Pak Martin. Kenalkan diri ya iya, Pak. iya, Bu. Iya, saya Martin Lona dari Rotendao, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas materi para narasumber. Ya, Pak Taufik juga ini cerita pengalaman bagus ini untuk peternakan lele. Jadi pertama saya ke Bu Yuni dulu. Saya mau minta di sharing Bu pengalaman Ibu. Ibu pelaku usaha juga dan mengimpor mengekspor Bu. Jadi mungkin singkat saja nggak apa-apa. Mungkin share pengalaman ya Bu. Yang diekspor itu apa, terus kemana, dan produk pangan yang diekspor
itu apa? Pangan atau apa, Bu? Terus untuk Pak Taufik ini juga cerita menarik, pengalaman menarik untuk peternakan lele. Karena ya kalau untuk konsumsi ikan laut ini kita tergantung musim, Bu. Jadi kita memang perlu alternatif. Jadi apa? Saya mau nanya sedikit, mungkin Pak Taufik bisa share pengalaman juga tentang peternakan lele ini, Bu. Pak. Mungkin eh, apa bibitnya bagaimana, terus kalau orang biasa ternak lele itu di apa diterpal, dibuat kayak bak begitu, itu Bapak mungkin punya pengalaman itu juga, Pak. Ya, mungkin di-share juga pengalamannya, Pak. Kira-kira bibit apa yang bisa kita gunakan, jenis apa yang mungkin lebih unggul dan dapatnya di mana? Ya, mungkin itu, Bu, Bu Febri. Eh, Terima Ya, kasih. Saya ini terima mohon kasih Pak share Martin Lona. pengalaman untuk Pak Ya, dan Ibu tadi. ya. Terima kasih banyak Pak Martin Lona. Ini langsung Ya. timbul inspirasi Pak Topik terkait sama Pak Topik tadi share mengenai apa pengelolaan ini ya Pak ya, usaha lele ya, lele sehat ya. Nah, silakan Pak Topik. Nanti kita bantu Bu Yuni ya dari segi bagaimana Ya. nanti produk olahan turunannya atau bagaimana Ini ininya. Oke. maaf, Silakan Bu, Topik. Bu Febri, Ya, nomor kontaknya juga saya sudah simpan, Bu Yuni sama Pak Pak Taufik. Topik Jadi ya. mungkin Iya. kalau sewaktu-waktu kalau apa ditelepon jangan jangan bosan-bosan ya, Bu ya. Jangan nggak ngangkat Pak Bu Taufik. Yuni sama Pak Topik. Ya, ya. Iya, iya. Ya, Silakan Pak Bu. Topik. Silakan Pak Topik berbagi ini. Baik, terima kasih Pak Lona. Mohon izin. Jadi Pak Lona, kondisinya adalah begini. Ini bukan milik kami pribadi, tetapi ini milik warga. Kalau dari tampilan CCTV seluruh RT, ini di Jakarta Timur, kami kawasan padat penduduk dan penuh beton. Nah, di kebetulan di sisi etalase kami ini ada unit berukuran 60 kali 60, kemudian kita sulap menjadi kolam lele 2 lantai. Jadi jangan hanya rumah Pak Martin Lona saja yang 2 lantai, tapi saluran air di tempat kami jadi 2 lantai, Pak Lona. Iya, 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 iya. Nah, ini izin kalau kita buka website ini ada, saya share screen sebentar, website sebentar. Nah, ini ada website rt08rw04malakajaya.com. Kondisi units kami ini eh, kalau kondisi normal hanya 1 senti air yang mengalir di bawah. Kemudian kalau hujan itu 2 senti. Kalau kondisi deras sekali banjir gitu ya hanya 3 senti. Karena kami berada di ketinggian 1000 mohon maaf 15,4 meter di atas permukaan laut. Kalau kami banjir, Jakarta akan terendam setinggi telapak kaki Tugu Pancoran. Jadi ini nggak banjir. Makanya kemudian Pak Lona, ini pengukuran saat hujan lebat, kita tulis di 5 Oktober, ini pada saat hujan deras, itu saluran air kami hanya 1 senti. Sehingga tidak boleh ada penolakan dari siapapun, karena kita tidak menutup saluran air gitu. Nah, Iya. uh, Alhamdulillah kemarin Ajudan Presiden ini juga sudah berkunjung ke tempat kami, dan ini juga Baik. Ini Pak Duta Besar apa namanya memberikan testimoni bahwa kebanggaan ada pemimpin terkecil di Republik ini seorang ketua RT yang diundang oleh China begitu. Nah, kami ditanya karena kita kalau bahasa Cinanya ini Chungke Fei Pian Pao gitu. Jadi from west to the gold, dari yang nggak berarti menjadi emas gitu. Nah, ini setuju dengan Pak Lona Ya. sampaikan kita tidak tergantung musim. Jadi di tempat ini terjadi 5 astacita dari 8 astacitanya presiden ada di tempat ini. Pertama, insya Allah peningkatan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, kemudian pendidikan, pekerjaan yang berkualitas, kemudian pembangunan dimulai dari bawah,
dan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, adapun bibitnya, ini kami pakai bibit mutiara karena ada sangkur yang ada mutiara. Mutiara konon katanya mutu tiada tara gitu ya. Nah, ini karena kita dosen, Ya, jadi sedang kita teliti juga Pak 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 Lona dan Bapak Ibu semua. Sebentar, saya share lagi sebentar, satu lagi. Ini sedang kita teliti juga dari 4 kolam yang ada. Ini kita teliti eh, bagaimana perilakunya karena belum pernah ada yang di atas saluran air. Biasanya bioflok yang seperti Pak Lona sampaikan, kemudian ada dosen di Boyolali, beliau membuat dengan semen tetapi tidak bersudut karena konon katanya kalau lele sampai berada di sudut dia merasa terancam gitu. Jadi memang harus tidak bersudut. Nah ini kan di Yudits yang nggak mungkin kita membuat sudut gitu. Oh, jadi high cost banget gitu. Nah terus ini kita sedang teliti. Sementara itu terjawab nggak, Pak Lona? ya, ya Dan ini mungkin apa? dan izin Ad- untuk ya, estimasi penghasilannya, mohon izin saya tambahkan. ya, ya, Insya ya. Allah kalau memang ini kalau ini apa namanya panen, misalkan di pasar terdekat ini kan 30.000 mentahan. Kalau kita jual 25.000 per kilo, ini harusnya lebih banyak yang beli gitu. Kalau males jual, tengkulak 21.000 siap menampung lele-lele kita. Bayangkan kalau satu RT, ini insya Allah bisa 400 juta tembus gitu 1 tahun. Nah, bibitnya strategi kami sedang meneliti apabila bibit yang diberikan oleh pemerintah sepanjang 9 cm dibandingkan dengan bibit yang kita beli yang sudah 15 cm. Ini kalau saya hitung sih lebih ekonomis dan lebih efisien efektif yang sudah 15 cm karena pelet lelenya kan juga mahal. 30 kilo satu karung ini 378.000. Sehingga kalau harus dengan bibit yang masih kecil, ini kan lebih banyak dipakannya gitu, Pak. Jadi ada strategi yang kami terapkan dan kami teliti juga. Kemudian bayangkan dari tempat ini, insya Allah, penyerapan tenaga kerja kalau di Jakarta, DKI Jakarta, ini ada 30.511 RT se-Jakarta. Ini kan insya Allah 6 orang akan terentaskan yang semula unemployee menjadi employee. Yang semula pengangguran sudah banyak mendaftar, saya mau kerja dong Pak untuk kita. Nah, ini juga kita kunci dengan MOU. Iya, nanti bagian buat RT, buat RW, buat tuan rumah yang di depannya ada kolamnya, itu juga kita bagi. Kita buat MOU-nya gitu, biar semua happy. Jadi bayangkan Pak, kalau satu RT aja begini, ini kan Indonesia akan ya terbantulah gitu. Sementara itu, Bu Yuni, siap. Kalau kalau Pak, untuk apa masa panennya kalau sejak eh, dilepas itu sampai dengan panen itu berapa lama, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan keren banget. Eh, Masa panennya untuk yang 15 cm ini ini bisa 2 bulan lebih sedikit dibandingkan dengan yang 9 cm. Kami pernah mencoba di kolam lele yang di belakang itu 9 cm. Masih ringkih Pak Lona, hati-hati. Jadi udah datangkan bibit banyak, 3 hari mati Pak gitu ya. Karena mungkin kita belum pintar. Makanya alhamdulillah dengan kita seperti ini, Pak Ajudan Presiden sudah pernah ke sini, utusan Pak Gubernur DKI juga sudah datang ke sini, wali kota, camat, lurah, dinas KPKP sudah ke sini. Alhamdulillah Jumat kemarin warga kami diajari budidaya ikan. Besok Senin diajari lagi budidaya ikan konsumsi. Jadi apa namanya kita mulai diperhatikan lah gitu oleh negara. Nah balik lagi panennya kalau yang 15 cm prediksi saya 2 bulan sudah bisa panen Pak. Makanya ini yang menarik dari 4 kolam di depan rumah kami. Ini sedang diteliti yang kolam 1-3 pemberian cara makannya dengan cara Rusia nih Pak Martin Lona. Cara Rusia ini makan sak kenyangnya gitu, Pak. Kemudian kalau kolam kedua dan keempat, ini cara makannya dengan biomasa. 30 ikan kita timbang, kemudian kita scale seluruh ikan di kolam, kemudian pakannya 2% dari berat totalnya satu kolam itu, Pak. Jadi ini kami teliti mudah-mudahan 3 kali panen sudah bisa jadi jurnal, bisa submit ke internasional gitu misalnya. Kita coba-coba Ya. saja, Pak. Siap. Kalau
Pak, kolamnya itu luasnya berapa, Pak? Kalau Baik. untuk 1 meter persegi bisa tampung berapa ekor itu, Pak? Gini Pak, terima kasih. Ini kebetulan, iya, kebetulan di depan kami ada kedalaman, berarti untuk kolam 30 cm dikali 60 cm dikali 14 meter dibagi 4 kolam, Pak. Kalau dihitung noktah kotak-kotak dengan asumsi 1 kilo ini 6 ikan gitu, Pak ya. Ini dengan Ya. lebar 5 cm, panjang 20 cm, tingginya 30 cm, ini asumsinya bisa 840 kilo, Pak. Dengan apa nih, fertilitas atau kematian gitu ya. Prediksinya bisa panen 800 kilo, sehingga ya bisa dapat 20 juta lah. Modal 6 juta, insya Allah untung bersih 14 juta gitu, Pak. Makanya ini mudah-mudahan minggu-minggu ini kita dibantu beberapa BUMN untuk mendapatkan pembangkit listrik tenaga surya supaya kita menjadi percontohan RT di kawasan padat penduduk yang mandiri. Listriknya sudah ada panel surya, lampu tenaga matahari 5 biji, tetapi untuk menghidupi ikan ini kan juga perlu listrik. Nah, kita akan menjadikan monumen tenaga surya nasional di kawasan padat penduduk. Siapa tahu Pak Presiden berkenan meresmikan kita, who knows kan gitu. Cita-cita kita setinggi langit, Pak. Sementara itu, Pak. Oh, iya, Pak. Itu perlu penerangan juga, Pak. Aduh, minta maaf ini, Pak. Nanya terus ini. Perlu penerangan juga, Pak. Ini tergantung Bu Febri nih. Pokoknya kalau Bu Febri belum teriak-teriak, aman Pak Lona. Baik, Pak. Kalau lele itu sebetulnya malam senang gelap. Tetapi masalahnya di tempat kami kan panel surya 100 watt, satu tiangnya itu 100 watt, Pak, menggunakan tenaga matahari. Jadi di beberapa titik agak lebih terang, makanya ditutupi dengan tanaman di atasnya. Nah, dan jangan lupa di setiap kolam juga diberi aerator. Saya pakai Yasunaga dari Jepang, sehingga tenaga dorongan untuk oksigen di kolamnya juga besar. Hanya ini pokoknya betul-betul diteliti karena tutup UDIS-nya ini kan 100 kilo, Pak. Jadi ini ngebukanya juga perlu ini nih, Pak. Kalau lihat gambarannya tuh Pak, lihat Pak. Ini pakai engsel itu berat banget gitu, Pak. Ya, jadi eh, ini side view-nya, kemudian ini juga ada gambar besteknya lah. Saya siapkan desainnya gitu. Ada gambar ini buat buat kepentingan tukang kemiringan airnya. Ini juga kita menggunakan teknik fluida bergerak, Pak. Artinya pada saat penuh dia akan tumpah melalui pipa kapiler gitu. Kalau kurang otomatis air akan menyala sehingga aerasi harus maksimal. Kapan-kapan Pak Lona mampir ke sini, Pak, ke Jakarta Timur, termasuk Bu Febri ini diculik dulu, Pak Lona. Iya. Siap? Oh, iya, iya, Pak. Iya. Ini mungkin terakhir, Pak. Apa bisa? Terakhir. Ini untuk pesan bibitnya di mana dan peletnya apa itu, Pak? Baik, terima kasih, menarik. Kebetulan di sekitar kami, oh ya, ini saya mau stop share. Kebetulan kami juga ada usaha di daerah Sawangan, Pak. Lele juga sebentar. Di daerah Sawangan sudah ada 123 bioflow. Mohon izin, ini, nah ini ada bioflow. Nah ini tuh, kenal nggak Pak? Jadi bibit lele ya, untuk bibit tidak ada masalah, Pak. Makanya kami sedang mengembangkan pembibitan di daerah Sawangan juga di belakang Lem Sanek. Ada, kalau di nanti kapan-kapan boleh berkunjung, ini ada 123 bioflok di luas 2 hektar. Ya. Kemudian rencana pembibitan luas tanah 2000 di belakang Lem Sanek. Ini lagi kami buat baru diuruk. Kita selama ini baru pembesaran saja, Pak. Nah, untuk bibit nggak ada masalah. Kemudian peletnya kita gunakan 781, Pak. Jadi kalau mau beli barang-barang tuh lebih murah ternyata. Satu karung yang kalau biasanya kita beli ngecer 378.000, kalau barang-barang tuh bisa 340.000, kan signifikan kalau buat orang jualan gitu, Pak. Sementara itu, Bu Febri, terima kasih. Oh, iya, iya, iya. Makasih, Pak Taufik. Ya, Nah, makasih Bu Febri. kalau pelet itu bukannya jadinya nggak masuk jadi ini ya Pak? Jadi apa Bu Yuni ya? Maksudnya kan ada lagi yang kayak pemanfaatan BSF ya, ganggang alga apa yang dari BSF itu ya. Betul. Nah itu Pak yang benar Pak. Kalau Bapak pakai pelet masih masih belum standar tujuan negara Pak. Gitu. Nah, ini menarik. Itu ya Pak. Ya kita bahas. Bu Betul, Yuni menarik benar Bu ya Bu Yuni. Yuni ya? Benar nggak saya Bu? Kebetulan Bu
Bu Febri izin menambahkan, kebetulan di tempat kami ada 4 penanganan sampah. Pertama, sampah organik masuk ke komposter, kemudian masuk ke bank resapan biopori. Yang ketiga, untuk maggot. Maggot ini Magot ya, memang magot yang saya bilang maggot ini magot. kemudian dijadikan suplemen di antara jam-jam makan Oh utama iya, pelet. mantap. Kemudian karena jumlah sampah warga juga belum banyak, kita masa ngimpor sampah sih gitu ya. Jadi Ya. untuk maggot ini belum mencukupi untuk lele kita. Nah, yang Oh keempat, sampah non-organik kita punya rumah pilah. Karena kita nggak punya tanah kosong, kita nggak punya bank sampah. Tetapi sampah non-organik itu diambil oleh sebuah bank sampah setiap hari Rabu jam 1 siang. Jadi warga sini punya duit dari sampah non-organik. Tapi menarik Bu Febri, ini kami masih timbang-timbang kalau nanti sampah organik ke maggot ini kemudian maggotnya jadi banyak, mencukupi kolam lele, kita ya. setuju biar menekan Karena biaya kita harus produksi. Siap. menggaranti ya Pak Taufik ya, menggaranti sama seperti Bu Yuni tadi bilang bahwa ini plastiknya dari mana, plastiknya halal enggak, kemudian ini airnya bagaimana Iya. dan sebagainya. Kadang simpel ya, tetapi kalau kita mau ngomongin standar itu terpenuhi ya dari hulu ke hilir ya Bu Yuni ya. Apalagi Pak Taufik tadi kalau secara kita manajemen ya menyampaikan estimasi ketahanan pangan itu kita menggunakan metode IRR, NPP, kemudian ada payback period, ada apalagi Bu Yuni itu metode break even point ya Bu. Kemudian Hmm. untuk sistem bagi hasil ya bisa pakai persentase, kemitraan atau berdasarkan hasil produksi atau pendapatan itu kan dijatakan dengan jelas. Kemudian mungkin pengelolaan resikonya juga ada hitung-hitungan resikonya ya dan memang dinyatakan secara tidak apa ya tidak gamblang ya Pak, tapi memang kalau secara orang ekonomi itu memang detail Pak Topik. Jadi gitu Siap. gitu ya Bu Yuni ya. Jadi meyakinkan meyakinkan apa investor ya itu salah satu Pak, salah satu meyakinkan investor maka kita harus punya profil aspek kelayakan keuangan yang memang menjamin mereka juga untuk menjadi investor dan menjamin kita yang mengelola usaha tadi itu bisa apa ya bisa sustain dan daya saing ekspornya semakin ini karena kadang tuh kalau kita UMKM itu aja mereka masuk di OSS tapi mereka nggak mau bayar pajak nggak mau mengelola keuangannya secara hanya hanya catatan tapi begitu kita ajarin ini nggak mau juga masih balik ke catatan ya itu tadi sama saja seperti itu Bu Yuni mungkin Bu Yuni ada beberapa ini lagi Bu yang mau disampaikan terkait yang kita bahas terakhir tadi Bu Yuni silahkan. Kalau saya tidak banyak lagi sih kita kami di sini kan belajar yang tahap awal mungkin di ke depan kita bisa belajar lagi yang lebih dalam di sini forum ini adalah ruang belajar untuk berbagi dan berjejaring kita bisa tahu produk-produk unggulan yang daerah masing-masing dan itu punya daya saing yang bagus karena dan juga tidak meninggalkan identitas lokalnya jadi intinya mari kita bersama-sama bersinergi antara akademis antara uh, praktisi pelaku IKM pangan kemudian mahasiswa dan apa untuk membuat IKM pangan ini lebih maju kita karena ini adalah kalau sekarang di koperasi bilangnya itu lah sokol gulu ekonomi kita sekarang di IKM. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA ke saya tapi kalau saya jawabnya lama mohon maaf Nah, tapi nanti itu insya Allah saya nomor jawab. Bu Yunis sudah ada di kolom chat ya, teman-teman, Sudah. Bapak Ibu Oke. sekalian. Kemudian mohon Belum. diisi presensi link kehadirannya supaya kita bisa cetakan sertifikat teman-teman. Kemudian kalau nanti kita akan tindak lanjutin dengan hal-hal yang menarik dari Pak Topik sama Bu Yuni tadi bahkan ada masukan bagaimana kalau kita memberikan contoh juga nih yang sukses ekspor apa saja yang mereka lakukan tahap demi tahap sehingga memang mereka sampai sekarang tuh ekspornya berjalan dengan baik seperti itu ya. Sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai apa pandu kita ya untuk melakukan ekspor bagi teman-teman IKM. Mbak Dwi boleh di-share apa share sertifikat untuk Bu Dr. Yuni Ekawarti SEMM ya. Boleh Mbak Dwi? Ibu Kita Febri. ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada beliau untuk kesediaan beliau mengisi webinar nasional kita hari ini ya. Eh, ini ucapan terima kasih dari PAME Indonesia, Bu Dr. Yuni Ekawarti, SMM. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita dan banyak wawasan yang diberikan kepada kami, ya, kepada kami untuk
tema strategi digitalisasi IKM pangan menuju ekspor. Terima kasih Bu Yuni ya. Ini simbolis Bu Yuni. Oke, terima kasih Ya, juga kepada Fahmi dan kepada ya. Febri atas Risetnya Terima kesempatannya. sukses Bu kasih Yuni ya. Bu. Pak Martin juga ini Pak Martin ya, terima kasih sudah berdiskusi dan Pak Topik, Ya, mudah-mudahan terima kita bisa kasih juga Bu. menyambung lagi Taufik, Bu untuk Yuni, ya, Bu Febri. topik-topik yang lebih menarik dan permintaan dari peserta tadi ya. Baik, saya seiring dengan waktu, Baik, Bu. maka saya Kasih. bisa menyimpulkan bahwa webinar nasional hari ini telah menghadirkan wawasan mendalam tentang bagaimana digitalisasi ini menjadi kunci strategis bagi IKM pangan dalam meningkatkan daya saing dan kesiapan menghadapi pasar ekspor global. Dan melalui paparan dan diskusi yang informatif, kita pada hari ini dengan narasumber dan teman-teman, kita memahami pentingnya penguatan aspek legalitas, standar mutu, branding, serta pemanfaatan teknologi digital ini tentu saja untuk efisiensi operasional dan pemasaran. Semoga pengetahuan dan strategi yang dibagikan dapat menjadi bekal konkret bagi IKM, terutama bagi kita yang juga menjadi pendamping IKM, UMKM, untuk terus berinovasi, naik kelas, dan sukses menembus pasar internasional, sekaligus memperkuat peran IKM dalam perekonomian nasional yang semakin digital dan semakin kompetitif. Terima kasih kami dari PAME Indonesia, saya Dr. Febrianti SMSI. Terima kasih Bu Yuni dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir. Jangan jemu-jemu untuk menghadiri kegiatan dari FAME Indonesia, baik FCS maupun webinar nasional. Dan jika teman-teman ada request untuk menjadi narasumber kegiatan kita ini, sangat diakomodasi sekali. Silakan sampaikan kepada kami FAME Indonesia dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensinya untuk sertifikat kita hari ini. Baik, dan bagi yang belum bergabung pada PAME Indonesia diharapkan bergabung karena banyak sekali benefit dan manfaat yang luar biasa yang Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan dari PAME Indonesia ini. Jadi PAME ini tidak hanya dosen, tetapi praktisi, pelaku usaha, dan sebagainya, termasuk mahasiswa, silakan bergabung. Karena kita sering melaksanakan agenda rutin seperti ini untuk sifatnya berbagi, menambah pengetahuan, dan sebagainya ya, teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni Ekawarti, Pak Topik, Pak Martin Lona, dan teman-teman yang hadir hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat ya. Makasih Bu Sampai Febri, jumpa makasih Bu Bu Aris, Yuni. ya, Salam. Ya, baik makasih. Ya, ya. Terima Assalamualaikum. kasih Protokol Pak kesehatan. Taufik, Bu Sukses Yuni, ya. Bu Ya, Febri. thank you Ya, semua. makasih. Masih Ya, Bu Dokter ini, Bu Dokter Oh Febri. iya. Ditunggu untangan ke Lampungnya ini. ya Pak Ya, ya Taufik. Pak. Suratnya ya Pak ya. Kami Ya, layangkan ke nanti, sana ya Pak. nanti, Siap, Pak Ya. Lona. Ya. ya, nanti kita WhatsApp aja kontak Pak, ya. kita diskusi. Nggih. Ya, baik Pak Taufik. Ya, Terima kasih. Izin ke Assalamualaikum masjid. Makasih warahmatullahi semua, ya, Bu wabarakatuh. Dokter. ya. Thank you. Assalamualaikum.